Kalau kita membaca surah Ar-Rahman setiap hari, maka Ar-Rahman satu-satunya dalam Quran dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka kita yang membacanya disayangi, dikasihi, dicintai, disukai oleh Allah. Kalau Allah sudah suka, sayang, cinta, kasih sama kita, maka para malaikat yang mulia pun mencintai kita. Kemudian para hamba-hamba Allah yang mulia, para nabinya, para walinya yang dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah, maka mereka pun akan mencintai kita. Kemudian yang keempat, hikmah Rahman, tumbuh sifat rahmat pada diri kita. Rahmat, kasih sayang. Sayang akhirnya kita sama keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya, dalam surat Ar-Rahman terdapat sebuah kalimat atau ayat yang diulang sampai 31 kali, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apakah falsafah dan tujuan pengulangan dari ayat itu Buya? Terima kasih. Tidak ada yang tahu maksud daripada itu kecuali Allah. Para ulama hanya menyebutkan hikmahnya, menduga-duga. Ada kalimat di dalam Al-Quran itu diulang-ulang, itu ada maksud. Tidak ada kalimat terulang secara sesungguhnya. Bukan Allah kehabisan kalimat, bukan Allah kehabisan kata. Akan tapi ada hal yang dibidik, yang diinginkan, hanya Allah yang tahu. Cuman para ulama biasanya itu memahami namanya hikmah. Tidak berani mengatakan karena itulah Allah mengatakan begitu, karena itu Allah ini sudah tahu betul apa yang dimaksudkan oleh Allah. Akan tapi hikmah apa di balik itu semuanya? Banyak di antara mengatakan memang banyak orang mengingkari akan nikmat-nikmat Allah. Suruh menyebut, mengajari bersyukur. Sebab paling wa qalilun min ibadiyas syakur, paling sedikitnya hamba Allah itu yang bersyukur. Karena itulah perlu diajak bersyukur. Orang banyak, qalil, sedikit orang yang mudah bersyukur. Mendapatkan nikmat kurang bersyukur. Apa nikmat? Punya suami kurang syukur, malah jarang ngaji. Dulu sebelum menikah rajin ngaji, gara-gara nikah kurang ngaji. Wah ini tidak enak yang mau nikah ya guys. Punya anak rajin ngaji, mestinya mendapatkan anak kan karena besar. Alasannya anak nggak ngaji. Terus anda tuh pengen apa? Tapi ayat rabbikum tukadziban. Apalagi yang kau dustakan? Dulu bagas bidah bisa ngaji, sekarang punya mobil jarang ngaji. Anda ini kok keterlaluan? Apalagi nah, banyak orang kurang syukur nikmat, maka diulang-ulang. Jadi itu hikmah, bukan sebab pasti kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Hikmahnya adalah ya diantaranya adalah mengajari kita untuk banyak bersyukur atas nikmat Allah yang sungguh kalau kita ingin mensyukur nikmat Allah kita tidak akan mampu, teramat besar, teramat banyak ya. Cuman kita sering lupa dengan nikmat Allah karena kita lupa, kita kurang bersyukur. Dan syarat syukur adalah sadar. Yang tidak sadar akan nikmat Allah, bagaimana dia bersyukur. Makanya perlu kita selalu merenungi nikmat Allah. Renungi suamimu nikmat, istrimu nikmat dari Allah. Suamiku nggak pernah ngasih nafkah. Kamu masih bersyukur nggak kasih nafkah? Ada lagi sudah nggak punya suami, mana yang ngasih nafkah? Lumayan nggak dikasih nafkah masih punya suami, lumayan syukur. Ini kita senang ini ngasih nafkah wajib Pak. Baca Al-Quran menemukan ayat seperti terulang, itu dalam tafsir tidak disebut pengulangan tapi disebut penguatan. Jelas? Misal di surat Ar-Rahman surah 55 kita akan temukan ayat-ayat yang seperti berulang kan? Fabi ayyi ala rabbikuma. Itu kalau teman-teman ngaji tafsir, indahnya setiap fabi ayyi ala satu kedua itu beda. Yang ketiga beda dengan dua dan satu. Yang keempat beda dengan tiga, dua dan satu. Walaupun kalimatnya dibaca sama, tapi maknanya berbeda. Dalam sholat, Anda pun temukan pengulangan-pengulangan dalam bacaan-bacaan doa, ya kan? Yang sifatnya terasa seperti sama bacaannya, tapi fungsinya berbeda. Kenapa?
Yang pertama, ternyata kalimat yang dibaca berulang itu dalam lafadznya adalah pembuka kekhusyuan kita dalam berdoa. Sehingga ketika kalimat subhana rabbi yang di ruku' dibacakan kembali dalam subhana rabbi yang di sujud, itu maknanya beda. Di ruku' kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, di sujud subhana rabbiyal a'la. Kok sama-sama subhana rabbi? Karena kadang-kadang ada orang dari ruku'nya khusyuk, pas i'tidal nggak khusyuk lagi. Ya, karena setan sudah bertekad. Ini dalam hadis sahih ya di Abu Daud. Aku akan selalu tanamkan kepada setiap anak Adam yang sedang sholat informasi apapun yang ada di kepalanya, tanamkan semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada didapati orang sholat lupa sedang berapa rakaat dia mengerjakan sholatnya. Karena itu saat ruku kita bisa nangis tuh, tapi ketika i'tidal itu bisa senyum sendiri, karena semua dimasukin. Ya, karena itulah ketika sujud kita mengulang kalimat tadi dengan rasa yang sama untuk menguatkan kembali tekad kita sebelum berdoa lagi. Apa latar belakang diturunkan surat Ar-Rahman? Karena dalam surat tersebut Allah berkali-kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Tukadziban dua. "Fabi ayyi ala'i rabbikuma" dua. "Tukadziban" dua. Yang dua ini siapa? Minal jinnati wan nas. Manusia dan jin ingkar kepada Allah, maka diingatkan dia lagi. Air laut dengan air tawar tak bercampur. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Air laut dengan air tawar tak bercampur, maka kalian bisa minum. Maka hai jin, hai manusia, jangan kalian kafir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengapa kalian masih mendustakan nikmat Allah? Maka jin dan manusia yang banyak melawan durhaka pada Allah, diingatkan dia lagi tentang nikmat-nikmat Allah, diulangi berkali-kali untuk litaukid, penekanan makna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.